Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Nazila Nuhalbab dengan NIM 22051241125 dari kelas Teknik Informatika D. Sini saya membuat judul proposal yang berjudul Analisis Tren Penjualan Permen di Amerika Serikat menggunakan visualisasi data interaktif dengan Power BI. Latar belakangnya adalah industri permen di Amerika Serikat memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian dengan permintaan tinggi dari berbagai kelompok usia serta peran penting dalam perayaan budaya seperti Halloween, Natal, dan Valentine. Persaingan pasar yang ketat mendorong produsen untuk memanfaatkan data analitik dalam memahami pola pembelian, perilaku konsumen, dan tren penjualan. Power BI sebagai platform visualisasi data interaktif memungkinkan analisis mendalam terkait volume penjualan, produk terlaris, tren musiman, dan analisis geografis. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tren utama penjualan permen, memahami preferensi konsumen, serta mengevaluasi efektivitas strategi pemasaran yang diterapkan. Dengan analisis yang tepat, hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung pengambilan keputusan dalam mengoptimalkan stok, memperluas pasar, dan meningkatkan daya saing produk permen di pasar Amerika Serikat. Lalu rumusan masalahnya adalah yang pertama, bagaimana cara meningkatkan penjualan divisi sukar sebanyak 15% dalam 1 tahun? Yang kedua, mengapa penjualan di divisi sukar tidak mencapai target dari yang diharapkan dibandingkan dengan divisi coklat dan outdoor yang melebihi target? Tujuan penelitian adalah yang pertama, meningkatkan penjualan divisi sukar, yang kedua, mengoptimalkan strategi distribusi, yang ketiga, memperbaiki tingkat retensi pelanggan, yang keempat, meningkatkan efisiensi produk, yang kelima, memanfaatkan tren pasar. Manfaat penelitian adalah bagi penulis, penelitian ini dapat mengasah keterampilan analisis data, visualisasi, dan pemecahan masalah dengan menggunakan alat seperti Power BI. Yang kedua, bagi perusahaan adalah diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya perusahaan berdasarkan hasil analisis dan meningkatkan daya saing perusahaan melalui inovasi produk, promosi yang tepat, dan distribusi yang lebih efektif. Bagi pembaca, penelitian ini dapat dijadikan sebagai penambah wawasan tentang pentingnya analisis data dalam mengidentifikasi masalah bisnis dan peluang peningkatan. Lalu, metodologi penelitian yang pertama, problem understanding, yang kedua data preparation dan data cleaning, yang ketiga exploratory data analysis, yang keempat data analysis dan visualization, yang kelima insight dan recommendation. Hasil penelitian yang pertama adalah penjualan tertinggi ada di divisi coklat, berada di semua region. Yang kedua, penjualan terendah ada di divisi sugar. Yang ketiga, produk nut terjual di 1 dari 4 region di Amerika Serikat. Lalu hasil penelitian yang kedua adalah rata-rata retention rate adalah 44% hingga 47%, artinya retention rate cukup rendah. Yang kedua pada kuartal 3 2022 atau sebanyak 47,60% adalah retensi tertinggi. Yang ketiga, kuartal 4 2022 sampai kuartal 4 2024 terjadi sedikit penurunan retensi dari 45,12% menjadi 41,55%. Lalu hasil penelitian yang ketiga, menurut gross profit dan profit margin by product name, Warren Couple Scrum Diddley Humphreys memiliki margin laba kotor tertinggi dan margin laba kotor terendah ada Van Dip. Lalu hasil penelitian yang keempat, penjualan di awal tahun 2021 meningkat signifikan dari 1,1 ribu menjadi 6,7 ribu pada akhir 2024. Yang kedua, puncak penjualan sering terjadi secara signifikan menjelang akhir tahun seperti 5,7 ribu pada 2023 dan 6,4 ribu pada akhir 2024. Kesimpulannya adalah yang pertama target gula jauh di bawah coklat dan lainnya. Yang kedua produk nut yang hanya dijual di satu wilayah. Yang ketiga tingkat retensi cukup rendah. Yang keempat puncak penjualan produk di akhir tahun. Yang kelima margin laba kotor tertinggi ada di divisi coklat dan terendah ada di divisi gula. Lalu, rekomendasi yang pertama adalah untuk mengoptimalkan profitabilitas disarankan untuk menghentikan produksi nut di divisi gula, mengingat distribusi pasarnya yang terbatas hanya di 1 dari 4 wilayah. Dan sumber daya produksi untuk nut dapat dialokasikan kembali ke Levi Tevi yang memiliki distribusi yang lebih luas dan kinerja penjualan yang konsisten di semua wilayah. Dengan memprioritaskan produk unggulan yang lebih menjanjikan, strategi ini memastikan pemanfaatan sumber daya yang lebih baik dan mendukung pertumbuhan profitabilitas jangka panjang. Lalu rekomendasi yang kedua adalah Wonka Palmi Coklat selalu memiliki penjualan per
unit paling tinggi, sehingga hal ini dapat dimanfaatkan untuk strategi bundling dengan produk seperti Fundit, yang merupakan produk dengan penjualan terendah di divisi gula. Strategi ini bertujuan untuk memanfaatkan popularitas Wonka Barmi coklat guna mendorong konsumen mencoba Fundit, sehingga meningkatkan peluang pembelian berulang dan kinerja keseluruhan di divisi gula. Lalu rekomendasi yang ketiga adalah mengubah dan mempromosikan kembali produk yang sudah ada agar terlihat baru dan relevan sesuai dengan tren pasar yang saat ini, seperti produk rendah gula. Pendekatan ini sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat Amerika tentang risiko kesehatan akibat konsumsi gula yang berlebihan, termasuk diabetes dan penyakit jantung. Dengan menawarkan permen rendah gula yang dibuat dengan pemanis alami, perusahaan dapat menarik basis konsumen yang lebih luas sekaligus memperkuat posisinya di pasar makanan sehat yang sedang berkembang. Lalu rekomendasi yang keempat adalah meningkatkan promosi dan stok produk yang laku di bulan-bulan khusus seperti Halloween, Hari Anak Internasional, dan Hari Natal. Lalu rekomendasi yang kelima adalah menciptakan strategi retensi pelanggan yang melibatkan pembelian diskon khusus untuk pembelian minimal 10 unit produk. Dalam upaya untuk meningkatkan bisnis berulang dan memperkuat hubungan jangka panjang dengan klien, kami juga akan memperkenalkan program loyalitas di mana klien akan menerima diskon sebanyak 20% untuk pembelian berikutnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.